suatu masa atau suatu ketika yuhibbunal khams, dia mencintai sesuatu itu sementara wayan saunal kham, dan melupakan sebahagian yang lain. Para pendengar rahimahumullah, salah saja di antaranya yang akan menimpa umat kata Rasul di akhir zaman itu adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Nanti di akhir zaman menimpa kepada umat kata Rasul yang mana pada ketika itu manusia terlalu mencintai kehidupan di dunia wa yansawnal akhirah, sementara melupakan kehidupan akhirat. Nah, pendengar rahimahullah, dunia ini memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia. Manusia yang baik itu mempergunakan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya tanpa melupakan kehidupan hakikat kita, yaitunya di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pada hakikatnya sebenarnya kehidupan akhirat itu adalah jauh lebih utama dan lebih penting ketimbang kehidupan di dunia ini. Namun para pendengar rahimahumullah, untuk mencari kehidupan di akhirat adalah tempat yang disediakan oleh Allah, itulah di dunia ini. Makanya orang yang arif, orang yang baik, dan orang yang hebat, manusia yang hebat itu adalah mempergunakan kehidupan di dunia untuk mencari kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Inilah yang selalu kita baca doa, kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah kehidupan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga hasanah kehidupan di akhirat. Untuk hasanah baik di akhirat tentu sarana dan prasarananya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan di dunia ini. Para pendengar rahimahumullah, oleh sebab itu jangan sampai kita melupakan kehidupan yang hakikat, yang sebenarnya, yang panjang, yang begitu lama, yaitu kehidupan akhirat, sementara melupakan itu di dunia ini yang membuat sebab penyebabnya tersebut. Jadi yang pertama sekali adalah nanti akan menimpa umat di akhir zaman kata Rasul, yaitunya manusia terlalu mencintai kehidupan di dunia sementara melupakan kehidupan di akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Nanti akan menimpa umatku kata Rasul di akhir zaman itu manusia terlalu mencintai kehidupan di dunia ini sementara lupa dengan kehidupan yang namanya maut. Allah menciptakan ada hidup, ada mati, ada awal, ada akhir. Semua itu adalah sudah sunnatullah. Manusia tinggal menjalankannya lagi. Oleh sebab itu kita mencari kehidupan di dunia, mengejar kehidupan ini, hidup di dunia yang fana ini, jangan sampai melupakan yang namanya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup dia pasti merasakan yang namanya kematian itu. Oleh sebab itu sebelum datang kematian kepada kita, maka mari sama-sama kita mempergunakan kehidupan di dunia ini di dalam rangka kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Para pendengar rahimahullah, oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu membimbing kita bagaimana kita di akhir hayat kehidupan kita. Kita dituntun oleh baginda Rasul dengan selalu berbanyak membaca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
Kita mohon kepada Allah mendapat rahmat dalam maut itu, wa maghfiratan ba'dal maut, dan kita mohon kepada Allah agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah kematian itu atau sesudah maut. Oleh sebab itu, para pendengar rahimahullah, maka jadikanlah kehidupan ini sebagai wasilah perantara yang baik untuk yang namanya kita menghadapi yang proses dalam sakaratul maut. Puncak dari doa tersebut adalah Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Dia ada sakarat di sana. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita sakaratul maut yang terbaik dalam kehidupan kita. Para pendengar rahimahullah, jadi yang kedua kata Rasul, manusia selalu mengutamakan mencintai kehidupan sementara dia lupa akan namanya kematian tersebut. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Yang ketiga yaitunya yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Manusia terlalu mencintai yang namanya mahligai, pangkat dan jabatan, ada namanya tahta, sementara dia melupakan yang namanya kubur. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka boleh ada pangkat dititipkan oleh Allah, ada jabatan dititipkan oleh Allah, apa saja yang dititipkan oleh Allah, semua itu adalah amanah dari Allah. Mari sama-sama kita manfaatkan kepada yang lebih baik, berjalan di atas aturan Allah, berbuat di atas aturan Allah, bertindak di atas aturan Allah. Kalau kita mempergunakan jabatan, pangkat, dan segala macam yang dititipkan oleh Allah untuk kebaikan, maka semua itu adalah Allah akan mencintai kita dunia sampai ke akhir. Oleh sebab itu, jangan kita dengan mengejar kehidupan demi jabatan, demi pangkat, sementara lupa kita akan kubur. Ini adalah sesuatu hal yang akan merugikan kita kehidupan di akhir kehidupan kita nanti, yaitu di akhirat kelak. Kita bermohon kepada Allah semoga titipan yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah, mampu kita dengan semaksimal mungkin mempergunakan kepada yang lebih baik. Para pendengar rahimahullah, yang keempat kata Rasul adalah yang akan menimpa umat nantinya di akhir zaman, yuhibbunal mal, manusia terlalu mencintai harta benda, wa yansawnal hisab, sementara dia melupakan akan hisab. Para pendengar rahimahullah, kalau masalah umur itu hanya satu ditanya, kemana umurmu dipergunakan? Tapi kalau masalah mal, harta, itu dua. Min aina iktasabahu, dari mana engkau dapat harta tersebut, wa inna anfaqahu, dan kemana engkau pergunakan. Jadi depan belakang. Depan belakang masalah harta itu ditanya oleh Allah. Dari mana kita dapat, halal ataupun tidak, baik ataupun tidak, dan kemana kita manfaatkan, kepada yang jalan Allah itu atau tidak. Nah, oleh sebab itu pertimbangan bagi orang yang arif, orang yang beriman itu adalah mencari harta tersebut. Maka konsep di dalam Islam adalah halal dan thayyiban. Bukan halal saja, tapi ada thayyibnya juga baik. Bukan baik saja, tetapi ada konsepnya halal. Jadi halal baik itu adalah sumber yang terbaik di dalam pandangan kita beragama. Kemudian kemana kita manfaatkan? Kepada jalan yang Allah itu, atau kepada maksiat, kepada mungkaran dan segala macamnya. Karena semua itu nanti akan membawa kemudaratan kehidupan kita dunia dan akhirat. Para pendengar rahimahullah, oleh sebab itu
manusia itu adalah bukan hak milik, tetapi adalah hak pakai. Bahkan yang ada di dalam organ tubuh kita pun, jangankan di luar organ tubuh kita, di dalam organ tubuh kita pun kita bukan hak milik, tetapi adalah hak pakai. Ini kajian ilmu tauhid. Nah, kalau hak pakai berarti itu adalah titipan dari Allah. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu sekalipun, pendengaran kita, penglihatan kita, qalbu, hati kita, kullu. Dia ada kullu di sana, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar rahimahumullah, mari kita manfaatkan titipan-titipan Allah kepada kita, baik yang berada di dalam tubuh diri kita ataupun berada di luar tubuh kita, untuk jalan yang Allah ridho. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kemudian yang kelima adalah yang akan menimpa umat di akhir zaman kata Rasul, wa yuhibbunal makhluk wa yansawna khaliq. Dia terlalu mencintai kepada makhluk. Cinta kepada anak ia itu fitrah. Cinta kepada istri seorang suami ia itu adalah fitrah Allah. Seorang istri cinta kepada suami ia itu fitrah sunnatullah. Tetapi terlalu mencintai sesuatu sementara lupa kepada Sang Khaliq Allah Azza wa Jalla, ini adalah sesuatu konsep yang tidak baik dan kurang benar. Jadi bagaimana menjadikan anak, harta, titipan-titipan Allah itu untuk sebagai kita taat kepada Allah. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah gara-gara hartamu, janganlah gara-gara anakmu sampai kita an zikrillah, menghalangi kamu untuk ingat kepada Allah. Jadi orang yang baik itu adalah menjadikan anak, menjadikan harta, menjadikan seluruh titipan-titipan yang dititipkan oleh Allah untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu artinya mendekat kepada Allah. Kita semakin taat kepada Allah, semakin banyak titipan yang dititipkan oleh Allah, semakin begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan jalan amal soleh dan ibadah. Jadi amal soleh itulah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita kehidupan di akhirat kelak. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Mudah-mudahan para pendengar rahimahumullah, semasa kita hidup diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan, baik di dunia ataupun di akhirat kelaknya. Karena kehidupan di akhirat adalah sangat panjang, lama, dan tidak ada batasannya. Ila